Halo sahabat-sahabat dimanapun berada. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari orang-orang yang bertanya bahwa sudah berapa banyak orang yang dari pewartaan-pewartaan saya kemudian menjadi pengikut Kristus, menjadi unitarian, bergabung dengan kelompok unitarian. Sudah berapa banyak? Nah sahabat-sahabatku, kalau menjadi pengikut Kristus dianggap bergabung ke organisasi unitarian, itu salah kaprah. Ya. Jadi begini, kalau orang yang bergabung dengan gereja unitarian itu sudah ada banyak. Sejak tahun 2004 saya menulis beberapa judul buku, ada 5, 6 yang kerjasama dengan orang lain, ada sekitar 7, 8 buku ya. Dan hasil dari pewartaan-pewartaan itu cukup banyak orang yang bergabung dengan organisasi unitarian. Nah, tapi itu tidak penting sahabat-sahabatku. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tidak penting orang bergabung atau tidak bergabung. Sebab ukuran menjadi Kristen itu bukan bergabung ke sebuah organisasi tertentu. Ya. Saya akan bacakan ayatnya di dalam pernyataan Yesus Kristus sendiri. Ini perkataan dari Yesus ya. Pusatnya kekristenan kan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus sendiri sebagai guru dan Tuhan, sebagai pusat dari kekristenan sendiri mengatakan. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 44. Ini harus selalu diingat oleh semua orang. Terutama bagi orang-orang yang merasa bahwa dirinya bisa menjadikan orang lain menjadi ikut Yesus. Ada pendeta atau ada seseorang bisa mengajak orang lain untuk betul-betul jadi pengikut Yesus. Bisa mengkristenkan orang. Baca ayat ini. Yohanes pasal 6 ayat 44. Perkataan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi Yesus sendiri tegas mengatakan, nggak bisa orang datang kepada Yesus kalau tidak ditarik langsung oleh Bapa. Artinya menjadi pengikut Yesus atau datang dan ikut Yesus, menjadi Kristen, menjadi orang yang mengikuti Kristus ya. Kristen artinya kan orang yang gaya hidupnya setiap hari mengikuti Kristus. Tidak ada orang yang bisa betul-betul datang dan jadi pengikut Kristus jikalau tidak ditarik langsung oleh Allah Bapa. Nah, ini penting dipahami sahabat-sahabatku. Jika ada orang yang bisa menjadikan orang lain menjadi pengikut Yesus, adalah bukan karena usaha orang itu, tapi karena orang itu diberi kuasa oleh Allah Bapa. Jadi misalkan ya, apakah seorang Frans Donald atau wartawan Injil tidak bisa menjadikan orang lain menjadi pengikut Yesus? Tidak bisa dari usaha Frans Donald sendiri. Tapi jika Frans Donald diberi kuasa oleh Allah, maka menjadi bisa. Artinya sebenarnya yang berkuasa menjadikan orang itu menjadi Kristen atau menjadi pengikut Yesus adalah bukan manusia, tapi Allah, Bapa sendiri. Ini yang harus dipahami. Seperti halnya ketika dalam Matius 28 ayat 19 Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Kepada para rasul pada saat itu. Nah ketika itu para rasul yang disuruh menjadikan semua bangsa murid, itu sudah lebih dulu diberi kuasa. Jadi bukan dari kemampuan atau keahlian atau kepintaran para rasul atau para murid Yesus sendiri, bukan. Tapi diberi kuasa dari Roh Kudus. Maka Yesus baru bisa memberi perintah, jadikan semua bangsa muridku. Nah, jadi sebenarnya yang bisa menjadikan orang lain menjadi murid Yesus itu bukan hasil usaha dari murid-murid Yesus atau para rasul itu, bukan. Tapi kuasa yang diberikan kepada para rasul itu membuat para rasul bisa menjadikan orang lain menjadi pengikut Yesus. Maka muncullah perintah itu.
jadikanlah semua bangsa pengikutku. Ya, jadi sumber kuasanya yang memampukan seseorang, entah itu rasul atau itu pendeta ataukah itu pewarta Injil, bisa menjadikan orang lain menjadi pengikut Yesus, sama sekali bukan hasil usaha pribadinya, tetapi murni karena kuasa dari Allah. Artinya Allah sendiri yang menarik orang-orang untuk menjadi pengikut Yesus melalui perantaraan bisa rasul, bisa pendeta, bisa pewarta Injil, dan sebagainya. Ayat yang senada dengan hal itu masih di dalam Yohanes pasal 6. Tadi di ayat 44, sekarang di ayat 65. Demikian kata Yesus. Lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jelas ya? Jadi perihal orang bisa datang kepada Yesus dan ikut Yesus, itu bukan hasil dari usahanya Yesus sendiri. Bukan, apalagi Yesus saja bukan ya, apalagi hasil dari usaha orang itu sendiri. Tidak bisa. Misalkan saya ingin ikut Yesus, saya ingin datang kepada Yesus, hasil dengan usaha saya sendiri, nggak bakal bisa. Saya bacakan sekali lagi, ayat 65. Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi orang hanya bisa betul-betul datang dan jadi pengikut Yesus jika mendapat karunia dari Bapa. Sama tadi di ayat 44 Yesus bilang, tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi perihal menjadi pengikut Kristus atau menjadi Kristen yang asli ini murni adalah karya Bapa. Nah, Bapa bisa berkarya melalui apa aja. Bisa mengutus lewat Yesus, lewat para rasul, lewat pendeta, lewat siapapun. Mungkin lewat wartawan Injil juga mungkin. Tetapi kita harus ingat, semua orang yang datang atau yang betul-betul serius menjadi pengikut Yesus bukan hasil dari usaha manusia, tapi semua karena kehendak dan karunia dari Bapa. Di dalam ayat yang lain, di Injil Matius, Yesus juga mengatakan, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Jadi perihal menjadi pengikut Yesus ini keterpilihan. Tidak bisa sembarangan. Tadi di Yohanes 6 ayat 65 itu, sebelumnya kalau kita baca konteksnya itu dikisahkan pada saat itu banyak orang yang tadinya mau ikut Yesus kemudian meninggalkan. Karena ternyata syarat-syarat yang diberikan itu begitu ketat. Tadinya kepengen ikut Yesus, ternyata nggak gampang. Akhirnya mereka meninggalkan. Nah, maka pada saat itu Yesus mengatakan, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun, jadi tidak ada satu orang pun, siapapun Anda dan saya, tidak ada yang dapat datang kepada Yesus kalau bukan karena dikaruniai oleh Bapa. Secerdas, sejenius, sehebat apapun manusia ingin ikut Yesus, kalau tidak mendapat karunia dari Bapa, tidak bisa. Sebodoh atau setidak terpelajar apapun manusia, tapi kalau dikaruniai oleh Allah Bapa, dia bisa jadi seperti Yohanes di Kisah Rasul dikatakan. Saya bacakan Kisah Rasul pasal 4. Ini mengisahkan bahwa ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi Petrus atau Kefas dan Yohanes itu berasal dari orang yang gak terpelajar. Tapi meskipun gak terpelajar, kalau Bapa sudah mengaruniakannya, maka jadi bisa ikut Yesus.
meskipun cerdas, jenius, terpelajar, gelarnya banyak, tapi kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa, ya paling banter jadi fansnya Yesus, jadi peneliti kitab suci, peneliti kekristenan, tapi tidak akan betul-betul jadi pengikut Kristus. Nah ya, jadi sahabat-sahabatku, ini hal yang perlu dipahami. Bahwa jadi pengikut Yesus tuh nggak main-main. Kalau cuma jadi fansnya Yesus, jadi beragama Kristen, jadi peneliti Alkitab, peneliti Bible, itu gampang. Bisa dilakukan banyak orang. Tapi untuk betul-betul jadi pengikut Kristus, hanya orang-orang yang mendapat karunia dari Allah Bapa. Hanya orang-orang yang ditarik oleh Allah Bapa. Jadi ini karya Allah Bapa. Bahkan dengan secara ekstrim harus saya katakan, Yesus sendiri pun tidak bisa menjadikan orang menjadi pengikutnya. Yesus sendiri, Yesus ingin seseorang menjadi pengikutnya, nggak bisa. Jika tidak, orang itu ditarik langsung oleh Bapa yang mengutus Yesus. Yohanes 6 ayat 44 dan Yohanes 6 ayat 65. Baik, sekian video kali ini sahabat-sahabatku. Terima kasih buat perhatiannya. Salam dari saya, wartawan Injil untuk dunia.